Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih merasakan nikmatnya iman dan Islam, nikmatnya sehat walafiat jasmani dan rohani. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan dan berkat pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, Islam dan hidayah Allah sampai kepada kita, sampai kepada keluarga kita, dan bahkan sampai ke seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sobat-sobat YouTuber yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sobat-sobat YouTuber, kita luangkan waktu kita sejenak untuk membaca daripada himpunan Fadilah Amal, dalil-dalil tentang kalimat thayyibah, iman, ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari surganya dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 175. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi di hari kiamat. Quran Surat Al-Ghafir ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling utama ialah mengucapkan la ilaha illallah, sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu merupakan salah satu cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Keterangan mengenai rasa malu, ulama berkata, hakikat malu adalah akhlak yang mendorong orang untuk meninggalkan perbuatan tercela dan mencegahnya dari melalaikan kewajiban kepada yang bersangkutan. Riyadhus Shalihin. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersedia menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku yang telah ia tolak, maka kalimat tersebut akan menjadi sebab keselamatan baginya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaruilah keimanan kalian. Ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimanakah kami memperbarui iman kami? Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani.
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata bahwa hadis ini hasan gharib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti dibukakan pintu-pintu langit untuknya sehingga kalimat itu sampai ke arsy, selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata bahwa hadis ini hasan gharib. Dari Ya'la bin Shaddad, ia berkata, ayahku Shaddad berkata, sedangkan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu hadir membenarkannya, kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, adakah di antara kalian orang asing, yakni ahlul kitab? Kami berkata, tidak ya Rasulullah. Maka beliau memerintahkan untuk mengunci pintu. Beliau bersabda, angkatlah tangan-tangan kalian dan ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kami mengangkat tangan-tangan kami sebentar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya dan berkata, alhamdulillah, ya Allah, Engkau mengutusku dengan kalimat ini, memerintahkan aku dengannya, dan Engkau menjanjikan surga dengannya pula, dan Engkau tidak menyelisihi janji. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah, bergembiralah kalian karena Allah telah mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Bazar. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lalu ia mati di atas kalimat tersebut, maka pasti masuk ke dalam surga. Aku berkata, meskipun ia berzina dan mencuri? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, meskipun ia berzina dan mencuri. Aku berkata, meskipun ia berzina dan mencuri? Nabi menjawab, meskipun ia berzina dan mencuri. Aku berkata, meskipun ia berzina dan mencuri? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, meskipun ia berzina dan mencuri, meskipun Abu Dzar tidak menyukainya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan semakin pudar sebagaimana memudarnya pakaian yang berwarna, sehingga tidak diketahui apa itu puasa, sedekah dan nusuk, ibadah yang tertentu. Kitabullah akan diangkat, dihilangkan dalam semalam, maka tidak ada satu ayat pun yang tersisa di bumi. Dan masih ada di bumi beberapa kelompok manusia yang sudah sangat tua dan lemah. Mereka berkata, kami mendapati bapak-bapak kami di atas kalimat la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Silah bin Zufar bertanya kepada Huzaifah, apakah kalimat la ilaha illallah bisa mencukupi mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu puasa, sedekah dan nusuk? Maka Huzaifah berpaling darinya. Lalu Silah mengulang pertanyaan tersebut 3 kali, dan Huzaifah selalu berpaling darinya. Yang ketiga kalinya Huzaifah menghadap ke arah Silah dan berkata, wahai Silah, kalimat tersebut akan menyelamatkan mereka dari neraka. Hadis riwayat Hakim, ia berkata bahwa hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat tersebut akan memberikan manfaat kepadanya pada suatu hari dari azab yang seharusnya menimpanya sebelum ia mengucapkan kalimat tersebut. Hadis riwayat Bazar dan Tabrani. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang diwasiatkan oleh Nuh kepada anaknya? Para sahabat berkata, ya. Beliau bersabda, Nuh berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, aku berwasiat kepadamu 2 hal dan melarangmu dari 2 hal. Aku berwasiat kepadamu dengan ucapan la ilaha illallah. Sesungguhnya jika kalimat tersebut diletakkan di satu sisi timbangan, sedangkan langit dan bumi diletakkan di sisi yang lain, pasti akan lebih berat kalimat tersebut. Dan seandainya langit dan bumi tersebut berupa satu lingkaran, niscaya kalimat tersebut akan membelahnya sehingga ia sampai kepada Allah.
Wasiat yang kedua, aku berwasiat kepadamu dengan ucapan subhanallahil azimi wa bihamdi. Sesungguhnya ia merupakan ibadah para makhluk dan dengan sebabnya rezeki mereka dibagikan, dan aku melarangmu dari dua hal, yaitu syirik dan sombong, karena keduanya menghalangi dari Allah. Hadis riwayat Bazar. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sungguh aku mengetahui satu kalimat yang jika diucapkan oleh orang yang sudah hampir mati, pastilah ruhnya akan memperoleh kegembiraan hingga ia keluar dari jasadnya, dan kalimat tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dari Anas radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis yang panjang, bahwasanya Nabi SAW bersabda, akan keluar dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, sedang di dalam hatinya terdapat kebaikan iman seberat biji jawabut. Kemudian keluar lagi dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, sedang di dalam hatinya terdapat kebaikan iman seberat biji gandum. Kemudian keluar lagi dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, sedang di dalam hatinya terdapat kebaikan iman seberat debu. Hadis riwayat Bukhari. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap rumah yang ada di atas muka bumi, baik di perkotaan maupun di pedesaan, pasti Allah akan memasukkan kalimat Islam ke dalamnya dengan penuh kemuliaan atau kehinaan. Baik Allah Azza wa Jalla memuliakan mereka dan menjadikan mereka sebagai ahli tauhid, ataupun Allah menghinakan mereka sehingga mereka tunduk kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ibnu Shimamah Al-Mahri, ia berkata, kami mengunjungi Amr bin As sedang ia dalam keadaan sakaratul maut. Ia menangis cukup lama dan memalingkan wajahnya ke arah dinding. Anaknya berkata, wahai ayah, bukankah Rasulullah SAW telah memberimu kabar gembira mengenai ini dan itu? Bukankah Rasulullah SAW telah memberimu kabar gembira mengenai ini dan itu? Lalu ia menghadap dengan wajahnya dan berkata, sesungguhnya persiapan kami yang paling utama adalah kesaksian terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sungguh aku telah mengalami 3 keadaan. Sungguh aku teringat pada diriku sendiri, waktu itu tidak ada yang lebih benci kepada Rasulullah SAW daripada aku. Tidak ada yang lebih aku sukai daripada aku bisa membunuhnya. Kalau aku mati dalam keadaan seperti itu, niscaya aku termasuk ahli neraka. Ketika Allah memasukkan Islam di dalam hatiku, aku datang kepada Nabi SAW. Aku berkata, ulurkanlah tangan kananmu, sungguh aku akan berbaiat kepadamu. Beliau pun mengulurkan tangannya, akan tetapi aku menarik kembali tanganku. Beliau bertanya, ada apa denganmu, hai Amr? Aku berkata, aku ingin mengajukan syarat. Beliau bertanya, syarat apakah yang ingin kamu ajukan? Aku berkata, supaya dosa-dosaku diampuni. Beliau bersabda, tidak tahukah kamu, hai Amr, bahwa Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai daripada Rasulullah SAW, dan tidak ada yang lebih mulia di mataku daripada beliau, dan aku tidak mampu untuk menatap Rasulullah SAW secara langsung karena rasa hormat kepada beliau. Kalau aku diminta untuk menggambarkan bentuk Rasulullah SAW, aku tidak akan mampu, karena aku tidak pernah menatap Rasulullah SAW secara langsung. Kalau aku mati dalam keadaan itu, pasti aku berharap untuk menjadi ahli surga. Kemudian kami mengurusi dan menguasai banyak urusan yang aku sendiri tidak tahu bagaimana keadaanku berkaitan dengannya. Jika aku nanti mati, maka jangan ada seorang pun yang meratap dan jangan ada satu api pun. Bila kalian menguburkan aku, timbunkanlah tanah ke atasku dengan pelan, lalu berdirilah sebentar di sekeliling kuburku sekira orang menyembelih hewan dan membagi-bagikan dagingnya, sehingga aku merasa terhibur dengan kalian, dan aku dapat berpikir apa jawabanku terhadap pertanyaan malaikat utusan Tuhanku. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga manfaat dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.